Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jika kemarin kita sudah melakukan instalasi dan konfigurasi sedikit pada kode igniternya, kali ini kita akan membuat dashboard adminnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai template Gentelela. Ini kita ekstrak terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke folder production. Ini ada index. Kita buka. Berhubung ini file HTML, kita bisa langsung membukanya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita masuk dashboard 2. Ini kita Ctrl U. Nah, ini kita copy semua. Kemudian kita buka text editornya. Kita buat sebuah folder baru di folder views. Saya beri nama admin. Nah, kemudian di folder admin saya membuat sebuah file. Saya beri nama dashboard. Kemudian saya paste di sini. Nah, untuk script ini bisa kita hapus sampai sini ya, sampai float ini kita hapus. Kemudian ini sampai fast click ini kita juga hapus. Untuk CSS-nya kita sisakan bootstrap, font away sama custom ya. Jadi yang ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita copy CSS dan JS-nya dari template ini. Bisa dilihat di sini path-nya, CSS-nya terletak di vendors, bootstrap, disk. Begitupun yang font away. Jadi kita cari foldernya. Nah, ini vendor, bootstrap, disk. Nah, ini kita copy semua. Kita pindah ke folder project kita. Nah, namun sebelumnya saya akan membuat sebuah folder baru untuk menyimpan CSS khusus untuk adminnya. Saya beri nama admin_asset. Nah, saya paste. Kemudian font away juga kita copy. Nah, ini. Lalu untuk customnya ini terletak di build CSS. Kita cari build CSS. Nah, ini kita copy ke folder CSS. Kemudian untuk JS-nya juga, nah, ini terletak di vendor jQuery disk. Kembali lagi ke vendor, cari jQuery disk. Nah, ini kita copy di folder JS. Lalu untuk bootstrapnya sudah kita copy ya tadi bersama CSS-nya. Nah, sekarang ini customnya terletak di build JS. Nah, ini kita copy ke folder JS. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan sedikit konfigurasi pada file autoload yang terletak di folder config. Nah, di sini cari helper. Nah, ini autoload helper. Di sini kita ketikkan URL, lalu kita simpan. Jika sudah, kita kembali ke dashboard dan ini kita rubah.
kita rubah seperti ini, kemudian kita tambahkan admin underscore asset slash js. Nah, ini merupakan path js-nya ya. Kita copy, kita paste di sini. Ini juga. Nah, untuk CSS-nya pun juga demikian. Ini kita hapus, kita paste. Nah, agar file ini langsung dijalankan ketika controller admin diakses, maka kita masuk ke controller admin, bagian function pop-up index ini kita rubah. Jadi this load view admin slash dashboard tanpa pengetik ekstensi ya. Jadi cukup nama filenya saja. Sekarang kita coba, kita refresh. Nah, tampilannya sudah jadi. Sekarang kita pisahkan antara navigasi dengan konten agar proses pengeditan template-nya lebih mudah. Kembali lagi ke dashboard. Pada bagian ini, call md left call, ini kita copy. Sampai penutup top navigation ini kita cut. Kemudian saya buat sebuah file baru di folder admin. Saya beri nama nav.php. Kemudian saya paste di sini. Nah, kembali lagi ke dashboard. Di dashboard kita ganti menjadi seperti ini. Kemudian untuk kontennya juga kita cut bagian ini. Sampai sini ya. Nah, kita cut. Kita buat sebuah file baru, saya beri nama home.php. Nah, kita paste di sini. Kita save, lalu ini kita rubah seperti navigasi. Sekarang kita coba refresh halamannya. Tidak ada perubahan. Berarti proses pemisahannya sudah berhasil. Sekarang kita edit bagian ini ya. Bagian navigasinya kita edit. Nah, ini kita hapus. Oh, sebentar. Ya, ini kita hapus. Sampai sini. Hapus. Kemudian kita refresh. Kembali ke atas. Nah, ini kita ganti ya. Kita refresh. Nah, selanjutnya
Kita hilangkan yang ini. Kemudian ini juga. Nah, untuk menunya saya kira sudah. Sekarang untuk kontennya ya. Untuk kontennya kita sisakan yang atas ini saja. Jadi kita ke home, lalu kita hapus bagian ini. Nah, bagian ini kita hapus. Sampai sini. Ya, kita hapus, kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Oh iya, ini lupa. Ini belum kita rubah. Kita kembali lagi ke nav. Kita cari. Nah, ini kita ganti administrator. Image-nya kita ganti jadi kelas. Nah, kita save. Sekarang kita coba refresh. Nah, saya rasa untuk templating dashboardnya sudah jadi ya. Jadi kita hanya melakukan copy paste dari scriptnya ini. Kemudian kita lakukan sedikit konfigurasi pada file autoload di bagian helper ini. Nah, lalu kita lakukan pemisahan pada file dashboard yang tadi kita buat. Ya, saya rasa cukup ini yang bisa saya bagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.